pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Utama PT Mineral Indonesia Persero, Bapak Saudara Ma'ruf Samsudin. Selamat datang Pak di ruang Komisi 6 yang dingin. Semoga hatinya nggak dingin ya Pak ya. Yang terhormat Direktur Utama PT Timah Tbk, Saudara Restu Widiantoro, dan semua jajarannya yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia. Saya harap semua yang ada di ruangan ini dan semua masyarakat Indonesia bahagia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 6 DPR RI, saat ini rapat dengar pendapat Komisi 6 telah dihadiri dan ditandatangani oleh 10 orang anggota dari 7 fraksi. Dengan demikian, quorum sebagaimana tentukan pada pasal 281 ayat 1 dan pasal 276 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib telah terpenuhi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah saya membuka rapat pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Selamat datang kembali kami ucapkan kepada Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia Persero dan Direktur Utama PT Timah Tbk beserta semua jajarannya dan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang evaluasi dan pengembangan tata niaga komunitas Timah. Jadi memang spesifik Timah. Kalau MinID kan banyak sebenarnya, tapi hari ini kita bicara tentang Timah. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Jadi kita ini Indonesia, kita patut bersyukur dan harus bersyukur karena Indonesia adalah penghasil timah terbesar di dunia dengan cadangan timah yang melimpah tersebar di sejumlah wilayah seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan sebagian Pulau Kalimantan. Ini yang tidak dimiliki oleh sebagian negara-negara yang lain. Timah menjadi salah satu komoditas mineral strategis nasional, mengingat kontribusi yang signifikan terhadap ekspor non-migas serta perannya dalam memenuhi kebutuhan industri global. Jadi industri global di dunia, di internasional sangat tergantung dengan pasokan timah yang kita punya. Tercatat pada tahun 2023, Indonesia memproduksi sekitar 52.000 metrik ton timah serta menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga sebagai negara penghasil timah terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Myanmar. Di pasar global, Indonesia memiliki posisi sangat strategis sebagai salah satu produsen dan eksportir timah terbesar di dunia. Selanjutnya, timah produksi Indonesia, terutama yang dihasilkan oleh PT Timah, dikenal memiliki kualitas tinggi serta memenuhi standar internasional. Namun demikian, komoditas timah Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pengaturan dan regulasi yang mengatur proses bisnis timah di Indonesia dinilai masih sangat lemah. Di sini tulisannya masih lemah, tapi saya bilang masih sangat lemah. Ini juga karena temuan kita ketika kita bertemu dengan berbagai pihak. Menciptakan celah besar dalam pengawasan dan pengendalian sektor pertambangan timah. Salah satu dampak nyata dari lemahnya sistem ini adalah maraknya aktivitas penambangan liar dan ilegal, di mana timah hasil tambang ilegal dapat dengan mudah masuk ke rantai pasok tanpa terdeteksi. Selanjutnya saya persilahkan Pak Ma'ruf dulu ya, yang berbicara untuk memberikan paparannya. Silakan Pak Ma'ruf. Selanjutnya dari meja pimpinan kami persilakan Pak Nurdin Halid. Terima kasih Pak Adi, Ibu Ketua, seluruh anggota, Pak Dirut MinID, Pak Ma'ruf dengan seluruh jajarannya, Pak Restu, Dirut Timah dan seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengutip pasal 33 ayat 3
Undang-Undang 45 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan terkandung dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kenapa saya mengutip ini Pak Restu? Karena saya memberi apresiasi kepada Bapak terhadap sebuah keberanian. Baru saya pertama ada BUMN yang mengusulkan ini, bahwa supaya pemasaran PT Timah tunggal oleh PT Timah. Ini sudah sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Satu. Yang kedua, TAP MPR 16 tahun 98 tentang dalam rangka politik ekonomi, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Salah satu pasalnya menekankan bahwa pelaku ekonomi nasional itu adalah BUMN, koperasi, dan swasta. Pasal 5 kalau tidak salah tegas mengatakan dilarang seseorang atau sekelompok orang melakukan penumpukan aset. Nah, oleh karena itu, Ibu Ketua dan seluruh anggota kita harus mensupport. Ya, kenapa yang diusulkan oleh Pak Restu agar pemasaran daripada Timah ini dilakukan oleh PT Timah. Itu merupakan implementasi daripada pasal 33 ayat 3. Itu Pak Maruf. Mohon Bapak bisa memperjuangkan ini. Dan ini yang seharusnya tidak hanya PT Timah. Seluruh BUMN harus mengimplementasikan pasal 33 ayat 1 dan 3. Karena kalau kita membaca skema Asta Cita Bapak Prabowo, itu tegas mengatakan bahwa Asta Cita ini dilaksanakan dengan berprinsip pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Pancasila itu yang mana? Khususnya sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang telah diciptakan adalah mewujudkan kemakmuran rakyat. Menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan kesejahteraan orang per orang. Nah, tantangan Bapak sekarang adalah bagaimana mencari solusi yang produktif terhadap penambang ilegal. Karena penambang ilegal ini itu menciptakan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Ya, antara lain deforestasi, ya, yaitu hilangnya tutup hutan yang permanen, ya, akibat kelakuan manusia, erosi tanah, pencemaran air, dan juga merugikan negara karena mereka tidak membayar royalti dan tidak membayar pajak. Nah, tetapi Pak Restu, Bapak juga ditugaskan oleh negara untuk mesejahterakan rakyat. Nah, penambang liar ini, mungkin yang menambang itu bukan untuk menciptakan kesejahteraan dirinya, hanya mencari sesop nasi, tidak segenggam berlian. Itu. Nah, segenggam berlian siapa? Cukongnya. Jadi musuh Bapak yang perlu utama sebenarnya adalah cukongnya, bukan daripada penambang itu. Nah, oleh karena itu usul saya seperti saya sampaikan tadi, ya, tadi juga sudah ada yang mengusulkan agar penambang ini Bapak legalkan. Organis mereka dalam bentuk koperasi. Dan sekarang, Pak Presiden Prabowo, menurut saya satu pemimpin yang telah lahir menjalankan ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi itu pasal 33 ayat 1 jelas, Pak. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Dan itulah koperasi. Nah, jadi organis mereka yang kurang lebih yang Bapak tadi katakan 1000 lebih, organis mereka dalam wadah koperasi. Koperasi Merah Putih Timah Indonesia. Oh, itu cakep itu. Ibu Rika, cakep banget tuh nama itu, ya. Nah, inilah yang bermitra dengan PT Timah. Menambang di PT Timah itu menjadi legal. Dan mereka tidak boleh menjual kepada yang lainnya, gitu. Tidak boleh. Tuh. Ini sekaligus Bapak merupakan roadmap untuk mencegah terjadi korupsi di masa yang lalu. Karena menurut feeling saya korupsi terjadi itu karena ada kolusi antara cukong penambang liar maupun mitra yang resmi, yang istilahnya kong kali kong. Itu Pak Sartono. Nah, jadi dua solusi akan Bapak bisa lakukan. Menyelesaikan penambang ini yang mencari sop nasi dengan organisasi dalam wadah koperasi, sekaligus meminimalkan ruang untuk terjadinya korupsi. Nah itu Pak Dirut. Nah kita menurut saya kita masukkan dalam kesimpulan Mas Adi dan seluruh anggota. Yang pertama, revisi Permendak nomor 33 tahun 2015, itu sudah 10 tahun yang lalu, tentang ekspor timah. Sehingga revisinya itu adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada yang menjadi pelaku tunggal dalam pemasaran. Itu. Nah, sehingga yang mengatur itu negara. Dan mestinya begitu, Pak. Karena ini menyangkut
untuk menghidupkan, untuk menciptakan kesejahteraan orang banyak sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Dan itu luar biasa Pak Resto, saya memberi apresiasi kepada Bapak atas keberaniannya untuk mengusulkan. Tidak semua pimpinan BUMN bisa usulkan seperti itu. Nah, Pak Maruf mudah-mudahan bisa ikut memperjuangkan hal-hal seperti ini. Saya juga telah mengusulkan kepada BUMN, ya, tapi bukan di bidang Bapak, tentang minyak goreng, sawit misalnya. Sekarang produksi sawit tidak bisa lagi kita kuasai. Padahal pasal 2 Undang-Undang 45 mengatakan cabang-cabang produksi yang negara dikuasai oleh negara. Itu, ya. Nah, ini kenapa selalu terjadi masalah minyak goreng, kelangkaan, pengoplosan, pengurangan kemasan dan sebagainya. Karena negara tidak menguasai. Sementara undang-undang dasar kita memerintahkan kepada negara untuk menguasai daripada cabang-cabang produksi yang penting untuk negara. Sekarang produksinya tidak bisa lagi kita apa-apakan karena sudah sektor swasta, tapi distribusinya harus sektor negara. Itu tentu merupakan perjuangan bagi rakyat. Jadi Pak Restu, lakukan organisasi ini. Kalau itu sudah Bapak lakukan tidak bisa, tindakan yang tegas. Kejaksaan saja sekarang diperintahkan untuk dikawal, diawasi oleh tentara. Kenapa Bapak tidak bisa gunakan tentara? Bapak juga tentara. Untuk kepentingan bangsa, untuk kesejahteraan Indonesia, bukan kepentingan orang seorang. Tapi Bapak lakukan dulu dengan cara-cara yang bisa mereka juga menjadi sejahtera. Dia bukan pekerja. Artinya, dia menjadi tuan rumah di negerinya, bukan menjadi tamu di rumahnya. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.